Kamu akan bertemu dengan berbagai jenis manusia di sepanjang hidupmu. Beberapa mengangkatmu tanpa syarat, sebagian lagi menghancurkanmu secara halus. Dan yang paling menyakitkan adalah mereka yang kamu perlakukan dengan tulus, tetapi justru membalasnya dengan ketidakpedulian, pengabaian, atau bahkan penghinaan. Orang-orang yang tidak menghargaimu dengan kata, sikap, atau diamnya adalah ujian nyata bagi harga dirimu. Namun pertanyaannya bukan lagi bagaimana membuat mereka menghargaimu, tetapi bagaimana kamu bersikap tanpa kehilangan jati diri. Karena dalam dunia yang tak adil ini, tidak semua penghinaan harus dibalas, tapi juga tidak semuanya boleh dibiarkan. Ada cara elegan, terukur, dan tegas untuk menghadapi mereka tanpa merendahkan kualitas dirimu. Mari kita bahas 7 sikap yang bisa kamu pilih dengan kepala dingin dan hati teguh. Pertama, jangan minta dihargai, tetap hargai dirimu sendiri. Kesalahan paling umum ketika dihadapkan pada orang yang tidak menghargaimu adalah berharap mereka berubah. Kamu mengira jika kamu bersikap lebih baik, lebih sabar, lebih memberikan, maka mereka akan sadar. Tidak. Orang yang memilih untuk tidak menghargaimu sedang menyampaikan pesan yang jelas. Kamu tidak cukup penting dalam hidup mereka, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubah itu, kecuali kamu ingin merusak dirimu sendiri demi diterima. Maka langkah pertama adalah berhenti mengemis validasi. Jangan letakkan harga dirimu di tangan orang yang bahkan tak sudi menyebut namamu dengan hormat. Kamu tidak butuh pengakuan dari mereka. Yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk berdiri tegak meski diperlakukan tidak adil. Itu bukan keangkuhan, tapi penghormatan terhadap dirimu sendiri. Saat kamu berhenti meminta dihargai, kamu sedang mengirimkan sinyal bahwa kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri, bahkan ketika tidak ada yang menepuk punggungmu. Ini bukan sikap keras kepala, tapi bentuk kedewasaan yang jarang dimiliki orang. Menerima bahwa tidak semua orang bisa melihat nilaimu, dan itu tidak apa-apa. Karena nilai tidak hilang hanya karena orang buta terhadapnya. Menghargai diri sendiri bukan soal membalas atau menuntut. Itu soal menetapkan standar. Orang lain boleh memperlakukanmu dengan cara apapun, tapi kamu berhak menentukan seberapa dekat mereka boleh berdiri dalam hidupmu. Dan jika seseorang tidak tahu caranya menghargaimu, maka batasan adalah bentuk kasih sayang paling realistis yang bisa kamu tawarkan. Kamu tidak bisa memaksa orang melihat cahaya dalam dirimu, tapi kamu bisa menjaga agar cahaya itu tidak padam hanya karena mereka memilih menutup mata. Keteguhan untuk tetap bernilai bahkan dalam kesunyian, itulah kehormatan yang tak bisa dirampas. Yang kedua, waspadai pola. Kamu harus membedakan antara kesalahan sesaat dan pola berulang. Setiap orang bisa salah, bisa khilaf, bisa lalai menghargaimu pada 1-2 kesempatan. Tapi, jika sikap meremehkan, mengabaikan, atau mempermalukan, itu terus muncul secara konsisten dan tanpa tanggung jawab, maka kamu sedang menghadapi pola, bukan momen. Dan pola bukanlah sesuatu yang kamu maklumi, tapi kamu sadari. Seringkali, karena kasih atau loyalitas, kamu membungkam alarm batinmu. Kamu berkata dalam hati, mungkin dia sedang lelah, atau dia nggak sengaja. Tapi setelah beberapa waktu, kamu mulai merasa lelah sendiri, lelah memahami tanpa dipahami, lelah memaafkan tanpa pernah diluruskan. Itulah tanda bahwa kamu terjebak dalam relasi satu arah yang mengikis martabatmu pelan-pelan. Pola bisa dibungkus dengan perhatian sesaat. Ada masa di mana mereka manis, lalu kembali kasar. Ada masa mereka meminta maaf, tapi hanya untuk mengulang kesalahan yang sama. Jangan biarkan sedikit kebaikan menjadi topeng dari realitas besar yang menyakitkan. Lihatlah gambaran utuhnya. Apakah kamu merasa lebih kecil, lebih tidak berarti setiap kali bersinggungan dengan mereka? Jika kamu akan bertemu dengan berbagai jenis manusia di sepanjang hidupmu, beberapa mengangkatmu tanpa syarat, sebagian lagi menghancurkanmu secara halus.
Dan yang paling menyakitkan adalah mereka yang kamu perlakukan dengan tulus, tetapi justru membalasnya dengan ketidakpedulian, pengabaian, atau bahkan penghinaan. Orang-orang yang tidak menghargaimu dengan kata, sikap, atau diamnya adalah ujian nyata bagi harga dirimu. Namun pertanyaannya bukan lagi bagaimana membuat mereka menghargaimu, tetapi bagaimana kamu bersikap tanpa kehilangan jati diri. Karena dalam dunia yang tak adil ini, tidak semua penghinaan harus dibalas, tapi juga tidak semuanya boleh dibiarkan. Ada cara elegan, terukur, dan tegas untuk menghadapi mereka tanpa merendahkan kualitas dirimu. Mari kita bahas 7 sikap yang bisa kamu pilih dengan kepala dingin dan hati teguh. Pertama, jangan minta dihargai, tetap hargai dirimu sendiri. Kesalahan paling umum ketika dihadapkan pada orang yang tidak menghargaimu adalah berharap mereka berubah. Kamu mengira jika kamu bersikap lebih baik, lebih sabar, lebih memberikan, maka mereka akan sadar. Tidak. Orang yang memilih untuk tidak menghargaimu sedang menyampaikan pesan yang jelas. Kamu tidak cukup penting dalam hidup mereka, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubah itu, kecuali kamu ingin merusak dirimu sendiri demi diterima. Maka langkah pertama adalah berhenti mengemis validasi. Jangan letakkan harga dirimu di tangan orang yang bahkan tak sudi menyebut namamu dengan hormat. Kamu tidak butuh pengakuan dari mereka. Yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk berdiri tegak meski diperlakukan tidak adil. Itu bukan keangkuhan, tapi penghormatan terhadap dirimu sendiri. Saat kamu berhenti meminta dihargai, kamu sedang mengirimkan sinyal bahwa kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri, bahkan ketika tidak ada yang menepuk punggungmu. Ini bukan sikap keras kepala, tapi bentuk kedewasaan yang jarang dimiliki orang. Menerima bahwa tidak semua orang bisa melihat nilaimu, dan itu tidak apa-apa. Karena nilai tidak hilang hanya karena orang buta terhadapnya. Menghargai diri sendiri bukan soal membalas atau menuntut. Itu soal menetapkan standar. Orang lain boleh memperlakukanmu dengan cara apapun, tapi kamu berhak menentukan seberapa dekat mereka boleh berdiri dalam hidupmu. Dan jika seseorang tidak tahu caranya menghargaimu, maka batasan adalah bentuk kasih sayang paling realistis yang bisa kamu tawarkan. Kamu tidak bisa memaksa orang melihat cahaya dalam dirimu, tapi kamu bisa menjaga agar cahaya itu tidak padam hanya karena mereka memilih menutup mata. Keteguhan untuk tetap bernilai bahkan dalam kesunyian, itulah kehormatan yang tak bisa dirampas. Yang kedua, waspadai pola. Kamu harus membedakan antara kesalahan sesaat dan pola berulang. Setiap orang bisa salah, bisa khilaf, bisa lalai menghargaimu pada 1-2 kesempatan. Tapi, jika sikap meremehkan, mengabaikan, atau mempermalukan, itu terus muncul secara konsisten dan tanpa tanggung jawab, maka kamu sedang menghadapi pola, bukan momen. Dan pola bukanlah sesuatu yang kamu maklumi, tapi kamu sadari. Seringkali, karena kasih atau loyalitas, kamu membungkam alarm batinmu. Kamu berkata dalam hati, mungkin dia sedang lelah, atau dia nggak sengaja. Tapi setelah beberapa waktu, kamu mulai merasa lelah sendiri. Lelah memahami tanpa dipahami, lelah memaafkan tanpa pernah diluruskan. Itulah tanda bahwa kamu terjebak dalam relasi satu arah yang mengikis martabatmu pelan-pelan. Pola bisa dibungkus dengan perhatian sesaat. Ada masa di mana mereka manis, lalu kembali kasar. Ada masa mereka meminta maaf, tapi hanya untuk mengulang kesalahan yang sama. Jangan biarkan sedikit kebaikan menjadi topeng dari realitas besar yang menyakitkan. Lihatlah gambaran utuhnya. Apakah kamu merasa lebih kecil, lebih tidak berarti setiap kali bersinggungan dengan mereka? Jika ya, itu bukan hubungan yang sehat. Itu adalah penurunan harga diri. Menyadari pola adalah langkah awal untuk mengakhiri siklus kerusakan emosional. Kamu tidak butuh pembenaran dari orang yang menyakitimu secara terus-menerus. Kamu butuh keberanian untuk berkata, cukup. Keberanian ini tidak datang dari dendam, tapi dari cinta. Cinta kepada diri sendiri yang sudah terlalu lama bertahan dengan luka yang sama.
Jangan biasakan dirimu hidup dalam sistem yang membuatmu terus menebak-nebak nilai dirimu. Orang yang layak untukmu akan konsisten dalam menghargaimu, bukan hanya ketika mereka butuh, tapi karena kamu memang pantas dihargai. Ingat, kamu berhak mendapat relasi yang stabil, bukan dinamika yang membuat batinmu jungkir balik tanpa arah. Ketiga, jangan ubah dirimu demi mereka. Salah satu jebakan psikologis paling berbahaya adalah ilusi bahwa kamu bisa memperbaiki hubungan dengan orang yang tidak menghargaimu dengan cara menjadi orang lain. Kamu mulai memotong bagian dari dirimu, menekan pendapat, menyembunyikan kepribadian, menyusun kata agar tidak menyakiti. Perlahan, kamu kehilangan dirimu sendiri hanya agar mereka tetap tinggal. Tapi yang tetap tinggal bukan mereka yang mencintaimu, melainkan mereka yang mencintai versi palsu darimu. Mengubah dirimu demi mendapat penerimaan dari seseorang yang tidak tahu caranya menghargaimu bukan hanya pengkhianatan terhadap diri sendiri, tapi juga investasi yang sia-sia. Mereka yang tidak menghargaimu bukan karena kamu terlalu jujur atau terlalu berbeda, tapi karena mereka tidak punya kapasitas untuk melihat nilai di luar zona kenyamanan mereka. Dalam jangka panjang, kamu akan membayar mahal atas setiap kompromi yang kamu buat atas integritasmu. Dan rasa sakit paling dalam bukan datang dari ditolak orang lain, tapi dari ketika kamu menolak dirimu sendiri demi mereka. Kamu menjadi asing bagi dirimu sendiri, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata mereka. Jika kamu ingin berubah, biarlah itu karena kamu ingin tumbuh, bukan karena kamu ingin menyenangkan mereka. Pertumbuhan yang sehat adalah evolusi, bukan penyesuaian penuh luka. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi produk dari keinginan orang lain. Kamu dilahirkan untuk menjadi dirimu sendiri, seutuhnya, meski itu berarti berjalan sendirian. Dan percayalah, mereka yang layak akan mencintai versi paling jujur darimu. Mereka tidak akan membuatmu merasa kecil hanya karena kamu tidak cocok dengan selera mereka. Maka, jika ada seseorang yang membuatmu merasa harus berubah agar bisa dihargai, itu adalah tanda bahwa kamu harus menjauh, bukan menyesuaikan. Yang keempat, tetapkan batas, bukan kebencian. Salah satu kesalahan paling sering terjadi saat kamu disakiti adalah menyamakan penarikan diri dengan kebencian. Padahal kamu bisa berhenti memberi akses kepada seseorang tanpa harus menaruh dendam pada mereka. Kamu bisa memilih menjauh bukan karena kamu marah, tapi karena kamu menghargai kedamaianmu sendiri. Penolakan yang elegan tidak selalu harus disertai kebisingan emosi. Kadang, diam adalah bahasa paling tegas. Menetapkan batas adalah deklarasi yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Kamu mulai memilih untuk tidak selalu hadir, tidak selalu menjawab, tidak selalu memberi perhatian. Bukan karena membenci, tapi untuk melindungi batinmu sendiri. Karena kamu tahu, kalau kamu terus memberi ruang bagi mereka yang tak tahu cara menghargaimu, kamu sedang membiarkan nilai dirimu dirusak dari dalam. Banyak orang takut menetapkan batas karena takut dianggap jahat. Tapi batas bukan tembok kawat berduri, itu pagar. Pagar tidak melukai siapapun, tapi menunjukkan sampai di mana seseorang boleh masuk. Dan batasan ini harus jelas, bukan tersirat. Jangan berharap orang lain akan mengerti sendiri kalau kamu tidak pernah menyuarakannya. Jika kamu terus diam, mereka akan terus menganggapmu bisa ditoleransi dan diabaikan. Ketika kamu menetapkan batas, kamu tidak sedang membalas, kamu sedang merawat. Merawat dirimu sendiri dari luka yang tak perlu. Kamu tidak perlu menjelaskan semua alasanmu. Yang penting adalah kamu melakukannya dengan tenang, tidak tergesa, dan tetap manusiawi. Tidak semua orang akan menyukainya, tapi mereka akan memahaminya. Kalau tidak sekarang, mungkin nanti. Dan yang paling penting, batas akan mengajari kamu siapa yang benar-benar peduli. Mereka yang mencintaimu dengan tulus akan menghormati pagar itu, bukan menerobosnya masuk. Dan mereka yang hanya tertarik memanfaatkanmu
akan pergi saat aksesnya dibatasi. Di situ, kamu akan tahu siapa yang pantas kamu jaga dan siapa yang lebih baik dilepas. Kelima, jaga energi emosionalmu. Ketika kamu terus-menerus berhadapan dengan orang yang tidak menghargaimu, kamu bisa kehilangan bukan hanya kepercayaan diri, tapi juga energi emosional. Setiap interaksi mengurasmu sedikit demi sedikit. Kamu mulai merasa letih bahkan sebelum berbicara, merasa waspada setiap kali bertemu, atau merasa bersalah karena membela dirimu sendiri. Jika ini terus dibiarkan, kamu akan kelelahan secara batin dan kehilangan arah hidupmu. Energi emosionalmu adalah aset, bukan bahan bakar gratis untuk semua orang. Setiap perhatian, respons, atau rasa bersalah yang kamu berikan kepada orang yang tidak menghargaimu adalah investasi yang tidak akan pernah kembali. Mereka tidak berubah, kamu yang semakin kering. Maka kamu perlu belajar memutus kebocoran itu. Kembalikan energimu pada hal-hal yang membangun, relasi sehat, karya kreatif, waktu untuk dirimu sendiri. Jangan terus-menerus memperjuangkan ruang di hati seseorang yang bahkan tidak melihat kehadiranmu. Kebutuhan untuk dimengerti adalah hal manusiawi, tapi kamu harus mengerti dirimu lebih dulu. Karena kalau tidak, kamu akan didefinisikan oleh reaksi orang lain terhadapmu. Dan itu adalah bentuk kehilangan identitas paling menyedihkan. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana mereka bertindak, tapi kamu bisa mengontrol kepada siapa kamu mencurahkan waktumu. Dan ketika kamu belajar menjaga energi emosionalmu, kamu akan mulai membangun kekuatan baru, ketenangan. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan siapa dirimu, karena kamu sudah tahu siapa kamu. Jaga batinmu seperti kamu menjaga rumah. Jangan biarkan siapapun masuk dan merusaknya hanya karena mereka mengetuk. Pilih siapa yang kamu izinkan untuk tinggal, dan jangan takut menutup pintu bagi mereka yang hanya datang untuk merusak fondasi. Keenam, kadang itu bukan tentangmu, tapi tentang meteka. Seringkali orang yang tidak menghargaimu bukan karena kamu layak diremehkan, tapi karena mereka sendiri terluka dan belum sembuh. Mereka memproyeksikan luka batin, trauma, atau kekurangan mereka dengan cara merendahkan orang lain, dan kamu kebetulan menjadi sasaran yang paling mudah. Tapi kamu tidak perlu mencerminkan luka mereka ke dalam dirimu. Jangan biarkan kebusukan dari luar meracuni nilai di dalam. Sangat mudah untuk mulai mempertanyakan dirimu ketika diperlakukan buruk. Kamu mulai bertanya, apa aku terlalu sensitif? Apa aku memang enggak cukup baik? Atau bahkan, apa aku layak dicintai? Ini adalah perangkap psikologis yang berbahaya. Kamu menginternalisasi perlakuan buruk mereka, seolah-olah itu cermin yang memantulkan siapa dirimu. Padahal itu bukan cermin, itu hanya bayangan rusak dari mereka sendiri. Tugasmu adalah menjaga agar luka orang lain tidak menjadi warisan dalam jiwamu. Kamu tidak harus ikut gelap hanya karena mereka tidak tahu caranya mencintai dengan terang. Kamu punya hak untuk berkata, aku tidak akan meneruskan siklus ini. Dan itu adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Tidak membalas dengan cara yang sama, tidak menjadi seperti mereka. Ingat, sikap seseorang terhadapmu seringkali lebih banyak bicara tentang mereka daripada tentang dirimu. Maka jangan buru-buru menyalahkan diri ketika kamu diperlakukan dengan tidak layak. Kadang kamu hanya sedang berhadapan dengan seseorang yang belum pernah belajar mencintai secara sehat, bahkan terhadap dirinya sendiri. Sikap terbaikmu adalah tetap waras di tengah kekacauan, tetap bersih di tengah lumpur. Dan ketika kamu mampu menjaga jiwamu dari pengaruh buruk mereka, kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu sendiri, kamu juga memutus mata rantai kerusakan yang bisa menular ke orang-orang lain yang kamu cintai. Ketujuh, tinggalkan jika perlu, tanpa penyesalan. Poin terakhir adalah yang paling radikal sekaligus paling melegakan. Tinggalkan jika memang perlu. Tidak semua orang bisa kamu ubah, dan tidak semua hubungan harus kamu pertahankan. Ada saatnya kamu harus berhenti memperbaiki dan mulai pergi. Karena terus tinggal dalam situasi yang menyakitkan
bukan tanda kesetiaan, tapi bentuk sabotase terhadap hidupmu sendiri. Meninggalkan bukan berarti kamu lemah. Justru itu adalah tindakan penuh kekuatan. Kamu memilih untuk tidak mengorbankan masa depanmu demi seseorang yang bahkan tak bisa menghargai kehadiranmu hari ini. Kamu bukan meninggalkan mereka. Kamu sedang kembali kepada dirimu sendiri. Dan perjalanan pulang ini jauh lebih penting dari siapapun yang tidak tahu caranya menghargaimu. Kamu akan ragu, merasa bersalah, merasa mungkin masih bisa diubah. Tapi perhatikan, sudah berapa lama kamu berharap tanpa hasil? Berapa banyak malam yang kamu lalui dengan hati penuh pertanyaan? Ada titik di mana harapan harus dilepaskan demi menyelamatkan apa yang tersisa dari dirimu. Itu bukan kegagalan, itu pemulihan. Tinggalkan dengan kepala tegak, tanpa menyalahkan, tanpa dendam, karena kamu tidak perlu menjadi korban atau pahlawan. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang cukup mencintai dirinya sendiri untuk tidak terus tinggal di tempat yang menyakitkan. Dan percayalah, langkah yang kau ambil hari ini akan disyukuri oleh dirimu yang nanti. Dan setelah kamu meninggalkan mereka yang tidak menghargaimu, kamu akan membuka ruang bagi mereka yang bisa. Dunia ini luas, dan tempatmu bukan di sisi orang yang mengabaikanmu, tapi di antara mereka yang bersyukur atas kehadiranmu, bahkan tanpa kamu minta.